Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang kelima. Pada akhir bagian keempat yang lalu, diangkatnya Panjang dan Suela menjadi anggota pengawal Kademangan dengan acara yang lebih meriah daripada yang lain. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Kalau itu yang kau maksudkan, berkata kawannya yang agaknya dapat dimengerti maksud orang yang berkumis itu, terserahlah kepadamu. Itu tidak termasuk tugas kita. Apa salahnya kadang-kadang kita memikirkan diri kita sendiri? Tiba-tiba kawannya yang lain menyahut, aku sependapat. Apa salahnya kita tidak mengingkari kewajiban kita? Aku tidak berkeberatan. Gadis itu memang cantik sekali. Jadi bagaimana? Apakah kita ambil saja gadis itu sekarang juga? Tidak akan ada seorang pun yang berani merintangi. Seandainya ada, maka orang itu harus kita selesaikan. Sebagai contoh bahwa niat kita tidak akan dapat dihalangi lagi oleh siapapun. Tetapi kawannya menggelengkan kepalanya. Kau tidak pernah dapat bersabar. Kalau kau keberatan berbuat demikian, halaman ini akan menjadi kacau. Kemarahan yang tidak tertahankan akan membuat anak-anak muda itu menjadi gila. Mungkin mereka tidak sabar lagi dapat menahan hati. Seandainya kita harus berkelahi melawan mereka dalam keadaan serupa itu, kita masih harus berpikir lagi. Apalagi yang kita ambil kali ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas kita. Jadi bagaimana sebaiknya, nanti sesudah semua ini selesai, kita ikuti kemana gadis itu pergi. Aku sudah pernah melihat rumahnya, tiba-tiba yang seorang, yang sejak semula tidak ikut berbicara memotong. Di mana dan kenapa kau tahu rumahnya? Aku pernah mengambil sesuatu dari rumahnya. Gadis itu memang bernama Ratri. Lalu, kita ambil saja gadis itu di rumahnya. Aku tidak sabar, kita tunggu saja ia di jalan ke rumahnya itu. Baiklah, keempatnya kemudian telah sepakat untuk mengambil gadis itu di jalan pulang. Mereka sama sekali tidak perlu mencemaskan apapun di Kademangan yang seolah-olah telah mereka kuasai itu. Apalagi keempat orang itu terlampau yakin bahwa tidak seorang pun dari penghuni Kademangan ini yang pantas diperhitungkan. Keempat orang itu tahu betul bahwa orang-orang Kademangan ini selalu diselubungi ketakutan apabila mereka mendengar nama Panembahan Sekar Jagad. Dan sekali-kali mereka sempat juga melihat tanpa diketahui oleh orang-orang Kademangan itu, latihan-latihan yang diadakan oleh para anggota pengawal yang kadang-kadang dipimpin oleh Ki Jagabaya sendiri. Pertunjukan seterusnya sama sekali tidak menarik lagi bagi keempatnya. Mereka bahkan menjadi gelisah dan darah mereka seakan-akan telah merayap sampai ke kepala. Setiap kali Ratri naik ke pendapa, wajah-wajah mereka menjadi merah padam. Aku hampir menjadi gila, desis yang berkumis. Yang lain tidak menyahut, mereka hanya berdesis sambil menggigit bibir mereka. Betapa lambatnya, malam pun menjadi semakin malam. Satu-satu acara di pendapa itu terselesaikan. Dan keramaian itu pun mendekati akhirnya. Setan, orang berkumis itu menggerutu. Hampir tengah malam, ada saja pertunjukan yang masih disajikan. Gila, apakah mereka tidak lelah juga? Ketika kawan-kawan tidak menjawab, tetapi mereka pun menjadi tidak sabar pula. Tetapi akhirnya semua acara pun telah lewat. Satu-satu para penonton meninggalkan halaman Kademangan. Anak-anak yang tertidur didukung oleh ayah atau ibu mereka dibawa pulang ke rumah masing-masing. Yang terakhir meninggalkan halaman itu adalah para penari dan anak-anak muda anggota pengawal Kademangan yang harus mengantar mereka, selain yang memang bertugas ronda di Kademangan. Karena mereka berjalan ke arah yang berbeda, maka Temunggul telah membagi para pengawal dalam kelompok-kelompok kecil ke arah yang berbeda-beda pula. Namun sudah tentu bahwa Temunggul sendirilah yang akan mengantarkan Ratri pulang, bersama 1-2 orang yang rumahnya berdekatan. Aku berani pulang sendiri, bisik Ratri kepada kawannya. Temunggul tidak perlu mengantarkan aku. Kawannya, seorang gadis yang gemuk mencubitnya, kau ini ada-ada saja Ratri. Apakah keberatannya, apalagi Temunggul sendiri yang akan mengantarkanmu? Adalah kebetulan saja rumahku dekat dengan rumahmu. Kalau tidak, tentu Temunggul tidak akan mengantarkan aku.
Apakah bedanya aku dan kau dan yang lain-lain? Dan apakah bedanya Temunggul dan para pengawal yang lain? Temannya yang gemuk itu tertawa. Katanya, bedanya, kau cantik seperti bidadari. Aku tidak. Bohong, bohong. Ratrilah yang kemudian mencubiti kawannya yang gemuk itu. Meskipun kulitnya seakan-akan kebal, namun ia menjerit kecil. Aduh, jangan Ratri. Kau selalu menggangguku. Baiklah, aku tidak mengganggumu lagi. Tetapi anggaplah tidak ada bedanya, siapapun yang mengantarkan. Temunggul pun tidak berkeberatan. Begitu. Ratri tidak menyahut. Kawannya yang gemuk itu tersenyum ketika Temunggul masuk ke dalam gandok sambil berkata, semua sudah pulang. Kini aku sudah selesai. Marilah, aku antar kalian pulang. Ratri tidak menjawab. Dijinjingnya selendangnya dan beberapa macam peralatan kecil yang lain. Kemudian bersama kawannya yang gemuk itu ia melangkah keluar. Di luar masih ada seorang gadis lain yang akan berjalan bersamanya. Kemudian mereka bertiga berjalan berbimbing tangan di dalam gelapnya malam. Temunggul dan seorang pengawal yang lain berjalan di belakang mereka bertiga. Mereka hampir tidak berbicara sepatah kata pun. Dalam dinginnya malam, mulut-mulut mereka serasa menjadi terlampau malam untuk dibuka. Tetapi, tidak seorang pun di antara mereka yang menyadari bahwa 4 pasang mata yang tajam selalu memperhatikan mereka. Keempat orang itu adalah orang yang menyebut dirinya Kepercayaan Panembahan Sekar Jagat yang dipimpin oleh Wanda Geni. Lihat, berkata Wanda Geni, mereka telah datang. Bertiga, sahut kawannya. Tidak, berlima, berkata yang lain. Bukan, maksudku 3 orang gadis dan 2 pengantarnya. Ya, mereka tidak akan menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan kita di sini, di desa mereka sendiri. Wanda Geni tersenyum. Katanya, aku akan membawanya pulang. Bukankah tidak termasuk pantangan bagi kita? Yang tidak diperkenankan adalah hasil rampasan yang berupa harta benda. Tetapi kali ini sama sekali bukan harta dan bukan pula benda-benda berharga. Kawannya mengerutkan keningnya, kenapa kau bawa pulang? Itu urusanku. Kalau kalian memerlukannya, ambillah yang 2. Kawan-kawan mengerutkan alisnya. Tetapi mereka tidak membantah lagi, karena iring-iringan kecil itu sudah menjadi semakin dekat. Biarlah mereka lampau, aku akan mencegatnya di depan, dan kalian menahan di belakang. Ketiga kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak kemudian Ratri dan kedua kawannya diantar oleh Temunggul dan seorang anggota pengawal yang lain, lewat tepat di hadapan ke-4 orang yang sedang mengintai dari balik rimbunnya dedaunan di dalam halaman seseorang. Kepala-kepala mereka tersembul di antara helaian daun-daun perdu di atas pagar-pagar batu. Sekarang, tiba-tiba Wanda Geni berdesis. Seperti anak-anak tupai, maka keempatnya segera berloncatan lewat di atas pagar-pagar batu, langung ke tengah-tengah jalan. Wanda Geni menjegat di depan, sedang di belakang mereka 3 orang kawan-kawan. Temunggul terkejut bukan buatan, apalagi ketiga gadis-gadis itu sehingga mereka terpekik dan melangkah surut. Namun ketika di belakang mereka pun berdiri 3 orang yang belum mereka kenal, maka mereka pun segera menjadi gemetar. Siapa kau? Bertanya Temunggul kepada seorang yang berdiri di depan. Terdengar suara tertawa perlahan-lahan, jangan bikin ribut anak-anak. Hari telah larut malam. Siapa kau? Sekali lagi terdengar suara Temunggul. Suara tertawa itu masih terdengar. Di antara suara tertawa itu, orang-orang yang berdiri di hadapan iring-iringan itu menjawab, namaku Wanda Geni. Hampir terpekik Temunggul mendengar nama itu. Apalagi pengawal yang seorang dan ketiga gadis-gadis itu. Tetapi, Temunggul menjadi agak tergagap. Apakah maksud kalian mencegat perjalanan kami? Bukankah masih belum lama kalian datang ke Kademangan ini untuk mengambil berbagai macam barang-barang rakyat kami? Ya, memang belum waktunya kami datang kembali ke Kademangan ini untuk memungut upeti, jawab Wanda Geni. Lalu, apakah maksud kalian menghentikan kami? Suara tertawa Wanda Geni semakin menggetarkan jantung Temunggul dan apalagi gadis-gadis itu. Kali ini aku mempunyai keperluan yang khusus, jawab Wanda Geni. Aku tidak memerlukan harta dan benda-benda yang berharga, tetapi aku memerlukan yang lain. Dada Temunggul menjadi semakin berdebar-debar. Aku adalah manusia biasa seperti kau,
seperti orang-orang lain itu pula. Aku memerlukan isi apabila hidupku terasa sepi. Nah, mungkin kalian dapat mengerti sekarang. Ketahuilah bahwa istriku telah mati 2 tahun yang lalu. Setengah tahun kemudian aku mencoba kawin lagi. Tetapi istriku yang kedua itu sama sekali tidak setia. Itulah sebabnya aku melarikan diri dari pergaulan yang wajar. Aku mencoba melupakan semua kepahitan itu dengan caraku. Namun ternyata aku tidak dapat lari dari kesepian. Nah, aku harap kalian dapat membantu. Kata-kata itu bagaikan petir yang meledak di atas kepala gadis-gadis itu. Segera mereka menangkap maksud Wanda Geni. Dalam kesepian itu, tiba-tiba aku melihat seorang yang tiada taranya yang pernah aku jumpai. Aku mendengar gadis itu bernama Ratri. Nah, sekarang soalnya, apakah aku dapat membawa Ratri pulang? Ratri hampir menjadi pingsan mendengar kata-kata itu. Dengan serta-merta dipeluknya kedua kawannya Rat-Rat. Nafasnya menjadi terengah-engah dan tidak sepatah kata pun dapat diucapkan. Kemudian, berkata Wanda Geni, ketiga kawan-kawanku itu pun memerlukan teman. Bukankah kedua gadis itu dapat kami bawa serta untuk mengawani Ratri? Temunggul berdiri tegak seperti patung. Jantungnya bergejolak seperti dilanda angin pusaran. Sebagai seorang pengawal, ia wajib melindungi setiap orang yang berada di dalam lingkungan Kademangan Candisari. Sebagai seorang laki-laki ia harus melindungi gadis-gadis itu. Apalagi gadis itu adalah Ratri. Tetapi tiba-tiba saja ia harus berhadapan dengan Wanda Geni. Dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagat. Peluh dingin telah mengalir membasahi segenap pakaiannya. Pakaian yang paling baik yang dipunyainya. Sedang kawannya, seorang pengawal yang lain, membeku pula di tempatnya. Kedua anak-anak muda itu sebenarnya bukan penakut. Tetapi berhadapan dengan orang-orang Sekar Jagat, mereka terpaksa membuat terlampau banyak pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana, bukankah kau yang bernama Temunggul yang menjadi pemimpin anak-anak muda Kademangan ini? Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya di luar sadarnya. Ya, jawabnya. Kalau begitu, kau dapat memutuskan sekarang. Apakah kau berkeberatan atau tidak? Berkata Wanda Geni kemudian. Temunggul tidak segera dapat menjawab. Dipandanginya senjata Wanda Geni yang masih tergantung di pinggangnya. Kemudian tanpa sesadarnya ia berpaling, memandangi ketiga kawan-kawan Wanda Geni yang berdiri dengan garangnya. Anak muda, berkata Wanda Geni, apakah kalian ingin melawan? Keringat Temunggul dan seorang kawannya itu semakin deras mengalir di punggung dan di kening. Sejenak mereka saling berpandangan. Bagaimana? Desak Wanda Geni. Kenapa kalian berbuat seperti itu? Bertanya Temunggul tiba-tiba. Hei, kau bertanya kenapa? Ya, sebaiknya kalian tidak usah mencari sebab itu. Sekarang kalian harus menjawab. Apakah kalian akan melawan atau tidak? Sebenarnya Temunggul mengakui di dalam hatinya bahwa ia tidak akan mampu melawan Wanda Geni. Apalagi berempat, sedang seorang lawan seorang pun ia tidak akan berbuat banyak. Namun apakah ia harus menyerahkan Ratri di bawah orang-orang liar itu? Jawab. Tiba-tiba Wanda Geni membentak, kemudian katanya, aku dapat berbuat apa saja yang aku kehendaki. Membunuh kau berdua dan membawa gadis-gadis ini. Kalau kau membuat aku marah, aku dapat pergi sambil membakar 1-2 atau bahkan 10-20 rumah di Kademangan ini. Biarlah semua orang terbangun dan mengeroyok kami berempat. Maka kalian akan melihat bangkai yang berhamburan di seluruh halaman Kademangan ini. Bahkan seandainya Ki Demang, Jagabaya dan Bahu Kademangan yang lain ikut serta pula, mereka pun akan menjadi tawur dan rabuk tanah Kademangan ini. Temunggul masih belum menjawab, namun ketika sekilas terpandang wajah Ratri yang ketakutan, tiba-tiba kejantanannya tersentuh, sehingga dengan tatak ia berkata, jangan kau teruskan niat itu. Lebih baik kalian mengambil harta benda yang ada di Kademangan ini, aku tidak akan berani menghalangi. Tetapi tidak semestinya kalau kau tiba-tiba menginginkan seorang gadis. Betapapun biadabnya cara-cara hidup kita sebagai manusia, namun merampas kebebasan seseorang dan semena-mena apalagi seorang gadis, adalah tidak masuk di dalam akal kami. Hei, Wanda Geni mengerutkan keningnya. Kau berani menasehati aku, hei? Kau berani menentang keinginan kami apapun alasannya. Apalagi dengan demikian kau menganggap bahwa kami telah berbuat melampaui kebiadaban orang yang paling biadab.
Kau ternyata dapat menilai persoalan ini sendiri. Baiklah, aku memang ingin mengatakan demikian. Wajah Wanda Geni menjadi merah semerah darahnya. Ia tidak pernah mendengar seorang berani menuduhnya sedemikian menyakitkan hati. Apalagi yang mengucapkan tuduhan itu adalah seorang kanak-kanak yang baru pandai bermain loncat-loncatan. Seandainya di tempat itu tidak ada seorang gadis yang bernama Ratri, maka Wanda Geni pasti sudah menjadi buas dan liar. Dan Temunggul pun pasti tidak akan dapat melihat matahari terbit di esok hari. Betapa dadanya akan pecah, namun Wanda Geni masih menahan dirinya. Namun ia tidak mau membiarkan Temunggul mengumpatinya lagi. Karena itu, maka sebagai seorang pemimpin dari kelompok kecil pengikut Panembahan Sekar Jagat, Wanda Geni segera mengangkat wajahnya sambil berkata dengan suara gemetar, "Hei, kenapa kalian tidak berbuat sesuatu? Anak ini telah menghina aku, tetapi ia sama sekali bukan lawanku." Ketiga kawan-kawan Wanda Geni mengerutkan keningnya. Mereka agak menjadi heran bahwa Wanda Geni masih saja dapat menahan dirinya. Namun perintah itu pun telah menggerakkan mereka selangkah maju. Temunggul bergeser setapak. Ternyata yang harus dihadapinya adalah ketiga orang yang berdiri di belakang. Tetapi, berkata Wanda Geni, "Jangan kau bunuh anak-anak itu. Buatlah mereka jera, supaya mereka tidak menghalangi niat kita. Biarlah aku menunggui gadis-gadis itu supaya tidak meninggalkan kita di sini." "Baiklah," jawab salah seorang temannya. Kemudian katanya kepada Temunggul, "Aku masih ingin memperingatkan kau, Temunggul. Bukankah namamu Temunggul? Sebaiknya kau tidak usah melawan. Sebab di dalam perkelahian, kadang-kadang aku lupa diri. Mungkin aku sama sekali tidak bermaksud membunuhmu. Tetapi tanpa aku sengaja tanganku menyentuh keningmu, sehingga kau mengalami gegar otak. Kalau kau mati dalam keadaan demikian, jangan sekali-kali menyalahkan aku." Darah Temunggul tiba-tiba menjadi mendidih. Bagaimanapun juga ia adalah seorang laki-laki. Karena itu maka jawabnya, "Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Tetapi aku tidak dapat membiarkan kalian berbuat biadab terhadap gadis-gadis kademangan kami. Selama ini kami tidak berani berbuat apa-apa terhadap kalian, meskipun kalian telah merampas harta benda kami. Tetapi perbuatan kalian sudah melampaui batas kesabaran kami di sini. Jangan kau beri kesempatan ia berbicara lagi." Wanda Geni menjadi tidak sabar. "Bungkam mulutnya, kemudian kita tinggalkan tempat ini, sebelum aku menjadi semakin marah dan membakar seluruh kademangan ini." "Baik, baik," jawab kawannya. Mereka pun kemudian melangkah semakin maju, sedang Temunggul pun segera mempersiapkan dirinya menghadapi setiap kemungkinan. Karena Temunggul pun telah bersiap, maka kawan-kawan yang seorang pun bersiap pula. Meskipun demikian, Temunggul dan kawannya tetap menyadari bahwa mereka harus melawan orang-orang yang selama ini mereka takuti. Mereka merasa pula bahwa mereka tidak cukup mampu untuk berkelahi melawan mereka. Apalagi berempat, sedang seorang lawan seorang pun mereka pasti akan mengalami kesulitan. Namun mereka pun tidak akan dapat membiarkan Wanda Geni berbuat semena-mena dengan melarikan gadis-gadis. Bagaimanapun juga mereka harus mencoba mempertahankannya. Apalagi gadis itu bernama Ratri. Karena ketiga kawan-kawan masih belum berbuat sesuatu, Wanda Geni pun segera membentak, "Cepat, apakah kalian menunggu pagi?" Ketiga orang itu berpaling sejenak, kemudian maju lagi selangkah. Temunggul dan kawannya segera mendekatkan diri masing-masing. Mereka berusaha bertempur berpasangan. Namun sayang, bahwa mereka sama sekali tidak membawa senjata apapun. Karena mereka sama sekali tidak bersiap untuk berkelahi. Mereka datang ke Kademangan untuk menyelenggarakan keramaian. Hanya para pengawal yang bertugas khususlah yang membawa senjata mereka. Dengan demikian, maka diam-diam mereka mengharap mudah-mudahan ada di antara kawan-kawan mereka yang sedang meronda lewat jalan ini pula. Namun yang masih menjadi pertanyaan mereka, apakah kawan-kawan mereka itu pun berani ikut bertindak menghadapi ketiga orang-orang itu ditambah dengan seorang Wanda Geni. Sejenak Temunggul masih sempat melihat halaman yang terbentang di sebelah menyebelah jalan itu. Pintu-pintu regol telah tertutup dan rumah-rumah yang tampak di seberang dinding-dinding batu telah menjadi suram. Seandainya orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu terbangun, dan mereka mendengar perkelahian yang ribut, mereka pasti tidak akan berani berbuat apa-apa apabila mereka tahu
bahwa yang ada di tempat itu adalah Wanda Geni dan ketiga kawan-kawan pengikut Panembahan Sekar Jagat. Tetapi Temunggul dan kawannya tidak mendapat waktu lagi. Seorang dari antara ketiga orang lawannya telah mulai menyerang. Sebuah ayunan tangan yang cepat mengarah ke kening Temunggul. Namun Temunggul pun telah bersiap pula. Dengan sigapnya ia menghindari serangan itu. Namun Temunggul terkejut. Orang itu tidak menyerangnya lagi. Tetapi terdengar ia tertawa pendek. "Bagus," katanya, "begitulah pesan gurumu." Temunggul tidak menjawab, tetapi terdengar giginya gemeretak. Sementara ketiga gadis yang berjalan bersamanya menjadi ketakutan dan saling berpelukan dengan tangan gemetar. "Jangan takut," berkata Wanda Geni. Namun suaranya itu justru membuat ketiganya hampir pingsan. Orang yang menyerang Temunggul itu telah bersiap untuk menyerang lagi. Namun suara tertawanya masih terdengar sepotong-sepotong seolah-olah ia tidak berkelahi bersungguh-sungguh. "Aku tidak sempat melihat kalian bermain-main," berkata Wanda Geni. "Cepat selesaikan, dan segera kita bawa gadis-gadis ini kembali ke padepokan." Kawan-kawan mengerutkan keningnya. Salah seorang dari mereka menjawab, "Baiklah, aku pun sedang lesu untuk bermain-main di malam yang dingin ini." Maka sejenak kemudian ketiganya pun telah maju mendekati Temunggul dan kawannya. Sejenak mereka saling berpandangan, dan sejenak kemudian maka mereka pun segera mulai dengan serangan-serangan mereka. Temunggul dan kawannya menyambut serangan-serangan itu dengan sepenuh kemampuan mereka. Serangan-serangan itu pun mereka elakkan satu demi satu. Bahkan Temunggul yang dibakar oleh kecemasannya, bahwa Ratri akan dibawa oleh iblis-iblis itu, telah mulai membalas serangan-serangan itu dengan serangan-serangan pula. Ratri dan kawan-kawan menjadi semakin ketakutan. Mereka berpelukan dan berdesak-desakan. Sejenak kemudian mereka telah berdiri melekat pagar batu di pinggir jalan. Mulut-mulut mereka serasa terkunci, dan bahkan darah mereka pun serasa telah berhenti mengalir. Sementara itu Temunggul dan seorang kawannya masih berkelahi terus. Bahkan Temunggul dan kawannya itu merasa heran terhadap kemampuan mereka sendiri. Ternyata mereka tidak segera terpukul jatuh dan apalagi dilumpuhkan. Mereka masih juga mampu menghindar dan melawan. Ketiga orang-orang Wanda Geni itu pun menjadi heran. Ternyata anak-anak yang menjadi pengawal Kademangan ini pun mampu juga berkelahi. Karena itu, maka mereka semakin lama menjadi semakin bersungguh-sungguh. Serangan-serangan mereka pun menjadi semakin cepat dan berbahaya. Namun, Temunggul dan kawannya yang seorang itu, seolah-olah mendapat tenaga-tenaga yang ajaib. Selama ini mereka tidak pernah mempergunakan kemampuan mereka untuk bertempur mempergunakan kemampuan mereka segani itu. Ketika mereka tersudut dan terpaksa berkelahi, mereka menjadi heran sendiri bahwa mereka mampu melakukannya. Tenaga mereka tidak terduga sama sekali, bahwa berkekuatan yang luar biasa. Serangan-serangan ketiga orang yang mampu mereka hindari dan bahkan mereka imbangi dengan serangan-serangan pula, telah membuat hati mereka semakin mekar. Ternyata orang-orang Panembahan Sekar Jagat bukanlah hantu-hantu yang tidak terlawan. Dan kini mereka menghayati perlawanan itu. Wanda Geni yang melihat perkelahian itu berjalan semakin sengit, menjadi semakin tidak sabar. Sekali lagi ia berteriak nyaring, "Cepat! Apalagi yang kalian tunggu?" Ketiga kawannya yang mendengar suara Wanda Geni itu pun menggeretakkan gigi mereka. Mereka kemudian semakin mempercepat serangan-serangannya, susul-menyusul berurutan. Dengan demikian, bagaimanapun juga kemampuan yang ada pada Temunggul dan kawannya yang hanya seorang itu, namun akhirnya mereka menjadi semakin terdesak pula. Mereka harus melawan orang-orang yang sudah jauh lebih banyak menyimpan pengalaman di dalam diri mereka. Apalagi mereka berdua harus menghadapi 3 orang sekaligus, sehingga semakin lama menjadi semakin nyata bahwa mereka akan dapat dikalahkan. "Persetan," tiba-tiba Wanda Geni menggeram. "Kalian berkelahi seperti perempuan cengeng. Kenapa kalian ragu-ragu? Kalau anak-anak itu tidak mau mendengar peringatanmu, maka bukan salah kalianlah apabila mereka terbunuh. Nah, lakukanlah apa saja yang pantas kalian lakukan. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan membawa Ratri lebih dahulu. Kalau kedua anak-anak gila itu sudah kalian selesaikan, susullah aku dan bawalah yang 2 orang itu apabila kalian menghendaki." "Sebentar lagi pekerjaan kami akan selesai," desis salah seorang dari mereka yang sedang berkelahi melawan Temunggul. "Terserah,
Jawab Wanda geni acuh tak acuh, aku akan mendahului. Kawan-kawan tidak menjawab lagi, tetapi tandang merekalah yang menjadi semakin cepat, sehingga Temunggul dan kawannya pun menjadi semakin sulit untuk bertahan. Mereka terdorong mundur dan semakin mundur, sehingga jarak mereka semakin jauh dari ketiga gadis-gadis yang mereka antar dan kini sedang mereka pertahankan itu. Demikianlah cerita jilid 2 bagian kelima ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-6 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.